Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Kemampuan Bahasa Anak dengan Metode Pembelajaran Audiovisual, yang disusun oleh Ella Khalifatus Zahra dan Vina Anggraini dari Politeknik Kesehatan Kementerian Surakarta. Di latar belakang, kami mengambil media yang memiliki arti salah satu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, dan didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Tugas media dalam pendidikan bukan hanya sekedar mengomunikasikan hubungan antara pendidik dan peserta didik, namun lebih dari itu. Media merupakan bagian integral yang saling berkaitan dengan komponen satu dengan komponen yang lain, saling berinteraksi dan mempengaruhi. Jadi, media merupakan alat perantara yang berupa benda dan dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, digunakan juga sebagai pengantar atau perantara untuk menyampaikan suatu hal demi tercapainya suatu hal yang sudah ditentukan. Lalu, di sini kamu juga mengambil tentang selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah alat metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi dan interaksi antar pendidik dan peserta untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan pengajaran. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan suatu fasilitas atau sarana yang dapat digunakan oleh pendidik untuk bahan ajar dan dapat menunjang terjadinya proses pembelajaran yang dapat dilihat, didengar, dibaca oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Salah satunya terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sayangnya, saat ini literatur penelitian atau kajian tentang pengembangan bahasa anak dengan metode pembelajaran audiovisual masih jarang. Jadi, penulis sangat memiliki referensi yang minim dan terkadang diabaikan oleh masyarakat. Maka dalam jurnal ini, kami penulis akan membahas tentang pengaruh kemampuan bahasa anak dengan metode pembelajaran audiovisual. Dari latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah, yaitu pengaruh kemampuan bahasa anak dengan metode pembelajaran audiovisual. Tujuan dari penulisan jurnal ini guna untuk mengetahui pengetahuan kemampuan bahasa anak dengan metode pembelajaran audiovisual. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode menggunakan pengumpulan data dari beberapa referensi yang penulis gunakan untuk menyelesaikan jurnal ini. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah disediakan oleh referensi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh kemampuan bahasa anak dengan metode pembelajaran audiovisual dalam penelitian ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya, untuk isi dan kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya, Ella. Terima kasih. Baik, terima kasih Vina. Kemudian saya akan menjelaskan isi dari jurnal. Isi media audiovisual. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual merupakan kombinasi dari media audio dan media visual sehingga media tersebut dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual adalah media kombinasi antara media audio, suara, dan visual penglihatan yang dikombinasikan dengan menggunakan berbagai media, kaset, video editor yang memiliki unsur suara dan gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Media ini dianggap lebih baik karena dapat melihat dan mendengar dalam waktu yang bersamaan. Media audiovisual adalah salah satu bentuk improvisasi multimedia yang digunakan secara luas. Dalam dunia pendidikan pada masa kini, penggunaan media audiovisual sudah diterapkan dalam segala jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar, menengah, dan atas. Media pembelajaran audiovisual diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan meningkatkan kemampuan mengenal atau mempelajari suatu informasi peserta didik, maka dari itu cukup menjadi landasan kuat tentang bagaimana seorang pendidik harus mempersiapkan media audiovisual yang direferensikan dengan karakteristik materi pengembangan konsep media audiovisual yang merupakan penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. B. Fungsi media audiovisual. Media pembelajaran berfungsi untuk memudahkan belajar bagi peserta didik dan juga memudahkan proses pembelajaran bagi pendidik. Media audiovisual dapat memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret, menarik perhatian siswa lebih besar. Jalannya pelajaran tidak membosankan. Semua indera peserta didik diaktifkan karena media audiovisual berhubungan dengan penglihatan dan pendengaran, dapat membantu menjelaskan tentang hal yang semu pada awalnya menjadi hal yang sesuai dengan realita. Media audiovisual adalah alat untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai dengan media berupa pemusat perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti konteks, memilih informasi dan gagasan, merangkum, serta mengingat kembali dan menggali informasi. Manfaat media audiovisual bagi proses pembelajaran berguna untuk 1. Menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Menambah gairah dan motivasi peserta didik dalam belajar. 3. Memberikan pengalaman belajar dengan menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Media audiovisual digunakan dalam upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar agar dapat mengoptimalkan peranan media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang mempunyai prinsip penggunaannya antara lain 1. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. 2. Media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan adalah masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. 3. Pendidik harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. 4. Pendidik harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran. 5. Penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. 6. Jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar. C. Jenis-jenis media audiovisual. Teknologi dalam pendidikan pada dasarnya menggunakan media elektronik. Dari suatu media maupun kombinasi dari beberapa media. Jenis-jenis media audiovisual adalah 1. Audio dengan visual diam, yaitu media yang menampilkan suara. 2. Audio dengan visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Kemudian
Kemudian kelebihan video. Kelebihan video ini adalah ketika alat yang digunakan sebagai media pelajar yang cocok untuk berbagi ilmu yang bisa dipelajari seperti di dalam kelas, yang kelompok kecil, dan bahan yang siswa setelah kita tahu apa media audiovisual. Ada beberapa macam bentuk audiovisual. Satu, audiovisual murni. Audiovisual murni yaitu bisa dibentuk dalam media yang audiovisual gerak, yang meliputi seperti A. Film bersuara. Film bersuara yang memiliki macam-macam jenis yang digunakan dalam bentuk hiburan. Film yang baik yaitu film yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sesuai dengan poin pembelajaran. 2. Bisa menarik siswa. 3. Benar dan tulen. 4. Pemakaian dalam lingkungan atau up-to-date. 5. Pantas dengan tingkat kematangan. 6. Pemakaian bahasa yang baik dalam video. Kemudian B. Televisi. Bentuk film dan video televisi yang mana audio bisa memberikan amanat yang bisa belajar secara audiovisual yang disertai unsur gerak. 2. Audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni adalah media yang memiliki suara dan gambar yang berawal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni juga bisa disebut dengan audio yang diam dalam bentuk suara, yaitu media. Kemudian, kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kemampuan bahasa anak dengan metode pembelajaran audiovisual itu memang benar-benar adanya, karena pemanfaatan media pembelajaran pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran dalam proses belajar mengajar. Ada dua unsur yang sangat penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Dengan bentuk media, peserta didik diharapkan dapat menggunakan inderanya seefektif mungkin untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan pada akhirnya memiliki banyak pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil belajar. Dan metode yang diberikan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seorang ibu yang mengajarkan anaknya dengan melakukan kegiatan itu terus-menerus sehingga dapat mengamati kegiatan tersebut. Anak itu menjadi paham apa kegiatan tersebut. Atau bisa juga dengan metode menggunakan suatu gambar dan anak tersebut menebak apa nama gambar yang ditunjukkan. Kunci dari metode ini adalah ibu yang sabar mengulang kegiatan dan ucapan agar si anak mulai memahami akan nama kegiatan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Vina. Baik, terima kasih kepada Ella. Sekian pemaparan jurnal yang kami kerjakan. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.